Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ini tanggal 17, bulan sudah ada di Sagittarius di 10 derajat 39 menit. Dan tanggal 16 itu dia masih ada di Scorpio. Scorpio-nya di 25 derajat 18 menit dan ketika sudah sampai di Sagittarius maka bulan sempat melewati titik di mana oposisi dengan Merkurius yang sudah retro. Kemudian kalau kita lihat lebih detail di sini tidak hanya oposisi dengan Merkurius yang retro tetapi juga square dengan Juno dan trine dengan Venus di Aries. Oke, gimana ceritanya ini? Kita masuk ke energi Sagittarius ya, jadi beda antara energi Scorpio ke energi Sagittarius. Ketika Scorpio itu raw banget ya, mentah gitu ya. Jadi energinya masih apa adanya, benar-benar tanpa tedeng aling-aling, dan makanya bacaan kemarin tuh diminta untuk menahan diri karena begitu mentahnya. Jadi kadang-kadang kita nggak memproses lebih jauh lagi dan lebih rinci melihat detail. Karena memang energinya Scorpio itu kan lebih meledak-ledak ya, dari yang tidak, yang tertimbun atau tertekan kemudian muncul sehingga tidak bisa muncul perlahan tetapi harus mendobrak begitu. Itu kan energinya Scorpio. Begitu masuk Sagittarius yaitu hari ini, energinya jauh lebih apa ya, jadi emosinya masih sama tinggi ya. Jadi Sagittarius itu kan energi dari api ya, dari elemennya api, jadi dia tetap api, tetap membara. Tetapi bedanya dengan elemen api yang lain, Aries sama Leo, kalau Sagittarius itu lebih verbal kalau menurut saya ya, karena dia juga oposisinya kan dengan Gemini ya, lebih verbal tetapi lebih mencari kesimpulan, mencari apa ya, rangkuman atau mencoba untuk merangkum semua apa yang ada. Jadi nggak lagi hanya melihat satu titik realita tetapi lebih tinggi daripada itu, interpretasi, penafsiran atau hikmah dari semuanya, pelajaran kayak gitu. Jadi itu level yang sudah lebih tinggi. Nah, karena ini cara berpikir yang tajam juga dan barangkali juga masih terbawa emosi, terutama setelah kemarin bulan purnama gerhana bulan, maka bulan yang ada di Sagittarius oposisi dengan Merkurius yang retro di Gemini, dan Merkurius itu kan pengaturnya Gemini, jadi dia akan berada di rumahnya sendiri ya, pengaturnya Gemini, dan dia retro. Retro artinya dia melihat ke dalam diri. Jadi pada saat ini adalah saat yang paling tepat buat kita mengambil pelajaran penting dari apa yang sudah terjadi kemarin. Jadi kita mampu untuk melakukan apa ya, pemahaman lebih tinggi, kemudian kita mengambil satu keputusan atau proses mengambil keputusan. Dan karena dia trine dengan Venus yang ada di Aries, maka kita mencoba untuk mencari nilai yang paling tinggi. Apa yang masih bisa diselamatkan, apa yang paling menguntungkan, bagaimana caranya mengurangi kerugian, something like that. Itu fungsinya Venus ya, dan dia trine artinya memang logika kita ketika kita sedang secara penuh mengolah, kita merujuk pada apa yang paling bernilai, apa yang paling menguntungkan. Bisa dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk psikologis dan konteks sosial yang lain. Jadi nggak harus di satu titik. Nah, karena di bulan di Sagittarius itu membuat
square dengan Juno, maka hasil kesimpulan tersebut ternyata tidak sepenuhnya cocok dengan apa yang dibayangkan kemarin. Jadi kalau kita di awal punya hipotesis lah istilahnya ya, punya antisipasi situasinya kayak gini, maka sama dengan begini gitu, maka ternyata setelah dialami kemarin dan membongkar banyak informasi dari berbagai sisi ya, sesuatu yang memang kita perlu ketahui dia dengan sendirinya terbuka, maka kayaknya antisipasi kita nggak sepenuhnya cocok di awal. Tetapi kita merasa lebih beruntung karena kita sekarang sudah paham situasi yang sebenarnya, sehingga kita punya potensi untuk membuat kesepakatan baru. Intinya seperti itu kalau penggambaran dari sini. Oke, kita masuk ke Lenormand-nya. 3 kartu, oke. Dan ini keluar ya kemarin bulan sama gambar bebek hati cintanya ini. Oke, jadi kalau dari sini ini memang sudah waktunya kita memahami hubungan yang lalu. Ya, jadi kan kemarin yang ini ada di tengah. Jadi kalau menurut saya pembelajaran kita tentang hubungan kemarin yang barangkali kita menemukan banyak sekali penghayatan yang baru, maka ini adalah waktunya untuk menempatkan diri pada posisi yang lebih lebih stabil karena penggambaran dari jangkar. Jadi maksudnya setelah di Sagittarius itu kan memang logika kita kan mencari hikmah kesimpulan, makanya setelah kesimpulan itu kan langsung kita punya sebaiknya begini, tindak lanjutnya apa, sarannya apa. Nah itu yang kita ambil sekarang. Kenapa? Karena kita melihatnya jauh ke depan, tidak hanya untuk keputusan sesaat. Itu yang digambar dari Lenormand. Dan di sini abundance, satu kartu yang muncul, ini bulan yang terkait dengan Venus ya, kalau menurut saya abundance. Jadi kita berpikir tentang apa yang paling membuat kita sejahtera. Kesejahteraan seseorang itu tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga psikologis dan sosial. Perasaan nyaman, perasaan baik-baik saja, abundance itu termasuk di situ. Nah, kalau 3 kartu dari Heart Oracle The Psychic Tarot ini, pertama adalah observe. Kita lihat penggambarannya. Ini kan seperti sudut pandang ya. Sudut pandang kiri kanan atas bawah. Kita melihat secara 360 derajat lah istilahnya ya. Kita melihat dari berbagai sudut pandang. Dan ini kita lihat penggambarannya, dia melihat dengan seksama. Melihat dengan tajam dan fokus. Ini adalah kartu masa lalu. Jadi sebenarnya ini adalah situasi di mana setelah bulan berada di Scorpio, kita sudah bisa melihat 360 derajat, makanya bisa masuk ke dalam kesimpulan. Nah, current situationnya adalah dedicated effort. Jadi ini juga sama kalau menurut saya adalah bulan yang terkait dengan Venus. Karena apapun yang kita lakukan, itu secara fitrah manusia itu selalu mencari yang paling menguntungkan. Kan tinggal yang paling menguntungkan itu kriterianya apa? Buat beberapa itu materi, uang. Buat beberapa yang paling menguntungkan adalah perasaan psikologis yang paling nyaman. Buat beberapa adalah spiritual. Nah, yang paling berharga itu kita akan dedikasikan tenaga kita, waktu kita, investasi kita ke hal tersebut karena kita sudah mampu membuat kesimpulan dari observasi kita. Kita udah tahu mau dibawa kemana, energi yang kita punya, modal kita tuh mau dipakai di mana. Dan karena semua energi, modal, atau kepemilikan itu tidak ada yang tidak terbatas, semua selalu terbatas, makanya kita harus bisa memilih di mana kita mau menginvestasikan, karena semua investasi itu selalu ada risikonya. Bahkan ketika kita menginvestasikan cinta kita kepada anak kita kan selalu ada risikonya. Ya, kita keluar
uang, semua untuk anak, dan kita punya resiko bahwa tidak semua anak mampu untuk menghargai apa yang kita sudah berikan semua. Jadi saya nggak hanya bilang resiko dalam bisnis, tapi dalam semua langkah kehidupan itu selalu ada resikonya. Dan oleh sebab itu, dengan kemampuan kita yang terbatas, termasuk waktu, kita kan waktunya terbatas, kita bisa punya ambisi 1, 2, 3, 4, 5, waktu kita cuma 24 jam seminggu 7 hari, dan ya segitu aja gitu. Kita nggak bisa beli waktu, kita nggak bisa pinjam waktu, kita nggak bisa mengembalikan waktu. Jadi ya dengan keterbatasan kita, maka kita menginvestasikan waktu kita untuk apa? Karena kita nggak bisa memperoleh semua. Wow, kalau dari kartu tarotnya biasanya merangkum dari bacaan hari ini. Oke. Kalau secara sekilas, Page of Swords ini bulan yang oposisi dengan Merkurius, ya. Jadi kita atau bulan itu kan membawa kita di nuansa di mana kita sudah mengambil kesimpulan, tapi dia oposisi dengan Merkurius yang retro. Jadi kita bisa overthinking, kita juga bisa terlalu obsesi atau terlalu nguplek untuk satu isu yang sebenarnya bukan isu utama. Jadi ada perangkap di dalam cara berpikir, ya, karena dia juga Page of Sword. Jadi kita tidak mampu mengambil kesimpulan yang semaksimal mungkin. Jadi kalau menurut saya penggambaran ini situasinya adalah ketika sebenarnya semesta itu memberi fasilitasi kita untuk berpikir secara lebih tinggi, di level yang lebih tinggi. Tetapi kebanyakan dari kita tetap masih terjebak dalam detail, di mana kita tidak mampu melangkah ke tingkat di mana kita sudah mampu mengambil hikmah dari semua peristiwa ini. Karena apa? Karena kita masih sibuk untuk berdiskusi. Jadi Three of Pentacles ini lebih dekat dengan Gemini daripada ke Sagittarius, dan dia letaknya kan Three of Pentacles-nya ada di tantangan. Jadi ya sama, tantangannya adalah karena kita terlalu terjebak dengan detail. Ketika kita terjebak dengan detail, maka kita tidak mampu melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi energi Sagittarius yang disediakan oleh semesta itu mungkin kita tidak mampu mengambil. Tapi memang sarannya adalah Nine of Swords. Ini refresh. Kalau di sini sebagai saran, kalau di sini mengikut sertakan pikiran-pikiran yang tadinya di-repress untuk menjadi salah satu dari pertimbangan keputusan. Nine of Swords di posisi advice sepertinya itu, dan kita lihat outcome-nya adalah the Chariot. Ini adalah kemenangan. Jadi apa yang bisa diambil dari 4 kartu ini adalah situasinya di mana kita ketarik di dua energi, antara berpikir detail tentang diri kita sendiri dan mencari kesimpulan atau hikmah dari semuanya. Karena kita mau tidak mau memang harus berlari di antara dua titik itu, detail dan spiritual atau hal yang lebih tinggi, yang filosofis. Di sini sarannya adalah ketika memang sudah sampai di level yang tinggi tadi, kesimpulan, kita tetap harus memeriksa lagi apakah informasi atau hal yang terkait dengan hal yang dulu ditekan itu sudah difasilitasi atau diakomodasi di dalam kita mengambil keputusan. Kenapa? Karena itu termasuk informasi penting untuk kita bisa menang. Apapun maknanya, penggambarannya seperti ini. Jadi artinya jangan mengabaikan informasi yang baru keluar kemarin dengan susah payah. Karena itu termasuk kunci dari keberhasilan. Something like that.
The life you're living is perfect for you, so instead of wishing things were different, simply accept that all is well. Ya, jadi ini kayak seperti jangan terlalu overthinking, ambil kesimpulan, uh, kedepankan informasi baru, supaya kita paham mana yang menjadi kunci dari kemampuan kita mencari hal yang terbaik untuk diri kita. Itu sih kesimpulan dari saya. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.